Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu, bertatap muka, berwajah. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pertemuan kita bulan yang lalu tentang pemulasaraan jenazah. Diawali dengan persiapan kita menghadapi kematian. Ibu-ibu lihat kemarin ininya ikut live streaming, ikut, alhamdulillah. Cuma satu orang nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Malam-malam ya kemarin deh, malam jam 7:30 ya. Oh ya, 7:30, jam 7:30. Hari ini kita menindaklanjuti tentang itu semuanya. Cuman saya hanya mengingatkan kembali sedikit saja bahwa sesungguhnya setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Betul ya, Bu ya? Betul nggak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya sesaat. Jadi kematian itu sudah pasti akan datang kepada kita. Ibu yakin kematian akan datang? Pasti? Pasti. Kapan? Nah, untuk masalah kematian ini ada 3 rahasia Allah kepada kita. Ya, yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil sama Allah. Ada yang tahu? Enak ya kalau dikasih tahu sama Allah ya. Berbuat maksiat terus sehari lagi, karena kita tahu taubat, terima taubatnya, selesai. Ya, makanya ini rahasia Allah. Yang kedua, kita tidak tahu tempatnya di mana. Ajal itu akan datang kepada kita. Ya, boleh jadi lahir di London, Inggris misalkan, meninggal di Ciromet, Sumedang. Mungkin nggak? Perasaan mau jika orang London ke Ciromet mah. Tapi mungkin ya. Ada yang di Bandung, meninggal di Madinah, ya kan? Seperti kemarin hajian 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu ada ya. Nah, dari itu semua ini merupakan rahasia dari Allah. Dan kita pun tidak tahu sebabnya karena orang yang sedang berjalan di pinggir jalan, tahu-tahu meninggal. Mungkin sangat mungkin. Orang yang sedang pengajian meninggal dunia, mungkin ya pokoknya itu rahasia Allah. 3 rahasia Allah ini senantiasa harus kita pahami dan harus kita sadari bersama. Ya. Nah, dari itu semuanya, ketika kita yakin bahwa kematian itu pasti datangnya kepada kita, ada yang harus kita siap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasr ayat 59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah kita lakukan. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan bekal-bekal kita menuju akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang senantiasa kita kerjakan. Ya.
Ibu sekalian, materi ini materi yang sangat penuh perjuangan, apalagi dilaksanakannya siang hari. Ya, materinya menakutkan, dilaksanakan di siang hari, setan itu bergelombang datang ke tempat ini, ya kan? Pengajian seperti ini setan itu datang kepada kita. Di samping malaikat memenuhi tempat ini, setan pun bergerombol datang. Ya. Karena itu manusia kita yang ada di majelis ini senantiasa digoda oleh setan di 3 tempat. 1, di mana setan itu akan mengeluarkan 3 senjata pamungkasnya. Apa saja? Nah, setan itu akan menaburkan pasir-pasirnya, dilemparkan, ditaburkan ke mata kita. Yang asalnya segar mulai dimawar matanya, ya. Ya, ini mah wajahnya wajah-wajah, insya Allah wajah-wajah yang semangat, ya. Kedua, setan itu akan melemparkan batu-batunya kemana? Ke tempat duduk kita. Ya. Asalnya enak, tegak, nyari tempat strategis. Ya. Mohon maaf ya. Ini mah syaitan yang suka mengganggu. Akhirnya kita cari tempat yang strategis. Awas ya, pengajian kita jangan kayak sirum di sisi beri-beri. Jangan ya. Kemudian setan akan melempar batu-batunya ke telinga kita, sehingga kita tidak mendapatkan ilmu. Ya, sayang sekali. Nah, maka dari itu semuanya supaya kita senantiasa mampu mempersiapkan, Allah mengingatkan kepada kita, persiapkan perbekalan kita menuju akhirat kelak nanti. Lewat apa? Lewat amal soleh. Memang betul manusia itu tidak akan bisa masuk surga karena amal solehnya, termasuk Rasulullah. Ya. Tetapi yang menjadikan kita masuk surga itu karena rahmat dan ridho dari Allah. Dan rahmat ridho Allah itu akan kita dapatkan lewat amal soleh yang senantiasa kita perjuangkan. Ibu kan beramal soleh ya. Siang-siang di tempat ini kan luar biasa. Ada satu hal yang memang menjadikan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan dari Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang menjadikan harus pegangan, menjadi pegangan buat kehidupan kita. Supaya di akhir hayat kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah yang memang benar-benar meraih dan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Ya. Saya beberapa kali mendapati orang yang sedang syakaratul maut. Ya. Ketika kita coba bimbing, kan kalau ada yang sakaratul maut harus dibimbing ya. Lakin mautakum la ilaha illallah, diajarkan, ditalkinkan oleh kita kalimat la ilaha illallah. Ya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir ucapannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia sudah pasti dijamin masuk surga. Itu. Ya. Saya pernah beberapa kali dalam sebuah rumah sakit. Di rumah sakit itu ada seseorang yang dirawat di ICU, sudah beberapa hari tidak sadar. Di akhir hayatnya, kemudian keluarganya diperbolehkan di pas waktu menjenguk, kan sekarang sudah tidak boleh dijenguk ya. Nah, pas waktu itu masih bisa masih jauh dalam kondisi pandemi seperti itu. Keluarganya masuk, apa yang terjadi? Si pasien tadi membukakan matanya atas izin Allah. Ditatap keluarganya dari mulai istrinya, anak-anaknya. Setelah itu dia mengucapkan kalimat Allah, lantas menutup matanya dan menghembuskan nafas yang terakhir. Saya pun mendoakannya itu nikmat sekali. Beda, wajahnya itu berseri. Itu. Saya pun pernah di ruang intensif juga pernah menemukan seseorang yang sedang sakaratul maut. Ya, kemudian apa yang terjadi? Mohon maaf ya, kalimat binatang yang keluar. Makanya kalimat pertama yang terlontar dari ibunya di anaknya, dari ibunya,
Ibunya mengatakan bukan innalillahi, alhamdulillah. Saya kaget. Ibu kenapa? Ustaz, saya bukan berarti menjelekan anak saya. Tapi karena beliau ini itu suka meresahkan masyarakat. Oh gitu. Makanya ketika Allah memanggil, saya yakin ini adalah yang terbaik. Buat masyarakat pun mudah-mudahan yang terbaik. Jangan sampai seperti itu. Ya kamu mau pakai baju rumah sakit ya. Ketika dibuka, ternyata badannya itu dibatik. Tato semua. Alhamdulillah. Ya. Makanya apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu. Ya. Kemarin kita sudah sempat singgung itu semuanya. Nah, sekarang mah kita persiapan ke menuju praktek ya. Sudah siap praktek? Sudah siap praktek? Praktek memulasarah jenazah? Atau ini sudah pada siap jadi jenazah? Harus siap kan? Harus siap, alhamdulillah. Kalau gitu mah nanti saya minta satu orang lah, kalau bisa laki-laki yang jadi modelnya. Jangan jadi model saja yang di perjalanan di catwalk ya kan? Tapi ini jadi model. Insya Allah ini mah amal salih. Amal salih. Ada yang sudah bersedia? Ada ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih. Ada kewajiban-kewajiban bagi yang hidup terhadap yang meninggal. Apa saja? Pertama. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Ketiga, menguburkan. Keempat, menguburkan, memakamkan. Menguburkan. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya. Yang keenam, masa yang meninggal. Yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya. Setelah itu baru bagikan warisnya. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah. Ya. Tapi yang empat, kewajiban bagi yang hidup, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan mengubur. Kita akan praktek untuk dua hal. Memandikan dan mengkafani. Kan kalau menyalatkan mah laki-laki lah ya, jadi imam biasanya ya. Menguburkan biasanya laki-laki. Pernah nggak? Saya selama hidup, selama saya ikut memakamkan, bahkan saya terjun ke tempat memakamkan, saya belum pernah melihat wanita yang turun ke bawah. Ya, ya kan? Makanya kita bahas full, kita full untuk memandikan dan mengkafaninya ya. Sudah siap, Bu? Sudah siap, alhamdulillah. Jadi 4 hal. Siapa yang berhak memandikan? Pertama, diutamakan adalah keluarganya. Kata Rasulullah SAW, sekiranya aku meninggal lebih dahulu, maka engkaulah kepada Sayyidah Aisyah menunjuk kalau yang berhak untuk memandikan. Gitu. Kalau tidak bisa keluarganya saking ani, ya kan sedih segala rupa, boleh memanggil petugas yang terpercaya. Petugas, bukan hanya petugas, terpercaya. Artinya apa? Si petugas tadi, dia bisa menjaga amanah. Makanya kalau saya mengisi pelatihan-pelatihan seperti ini, saya suka menganjurkan yang memandikan itu cukup 3 orang. Cukup 3 orang. Walaupun lingkungan masyarakat banyak, cukup 3 orang. Khawatir kalau lebih banyak itu ada di antara mereka yang tidak amanah. Tahu-tahu beres memandikan, karena banyakan ya ngobrol sama tetangga. Ayo bukan. Dosa nggak buat yang tadi? Dosa. Padahal kalau kita tahu bagaimana orang yang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, bahkan sampai bisa memakamkan, pahalanya itu besar sekali kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Tapi anehnya itu profesi ini tuh tidak pernah, jarang ada orang yang mau, ya kan? Jarang ya. Bu, saya dulu rutin ngisi di Masjid Raya Jawa Barat.
Masjid apa? Agung dulu ya, Masjid Alun-Alun. Nah, mengisi pengajian seperti apa? Pemulasaran seperti ini. Pesertanya itu dari Sukabumi, Cianjur, pokoknya Jawa Barat. Nah, ada salah seorang peserta daerah dekat-dekat sinilah. Kalau tidak salah daerah Cingisep, daerah situlah. Dia ikut ibu-ibu. Nah, setelah beres ada tanya jawab, kemudian dia ngajak, Ustaz, saya tuh ikut ke sini tuh memberanikan diri. Alhamdulillah. Emang kenapa Bu? Ada ceritanya. Saya menjadi pendengar setia aja Bu. Dia cerita. Satu saat kenapa saya ikut seperti ini, di daerah saya itu ada yang meninggal. Nelfon mungkin ke yayasan nggak ada. Di daerah sekitar mungkin agak cukup sulit karena malam-malam. Sedih rasanya. Pas saya lewat jalan-jalan ke alun-alun, ada spanduk besar. Pas ada pelatihan 1 bulan, saya ikut. Alhamdulillah dia ikut, kemudian kita bina sama beberapa asatidz di sana juga. Akhirnya dia bisa. 6 bulan kemudian itu ada lagi. Si ibu itu ada lagi, ikut lagi. Ustaz masih kenal sama saya enggak? Siapa udah? Mungkin banyak ya dari beberapa. Saya Ustaz yang dulu cerita seperti ini. Oh iya Bu. Alhamdulillah Ustaz, sejak saya ikut pelatihan ini dan sampai sekarang saya jadi wanita panggilan. Masya Allah. Jadi kalau ada yang meninggal tuh, daerah situ sudah tidak sulit lagi. Nelpon si ibu itu memandikan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga jadi wanita panggilan seperti itu. Ya, amin Bu. Ada amin yang ragu-ragu, nggak mau itu berarti ya. Ya, pertamanya mah takut Bu, kesananya mah mengerikan. Awalnya takut, ya, awalnya takut. Tapi lama kelamaan karena biasa Bu. Saya pertama kali itu memandikan di rumah sakit. Kan 91 saya mulai memandikan. Kemudian saya memandikan yang kedua, ketiga, itu pas diberikan yang memandi jenazahnya itu yang jenazah yang tabrakan. Darah kemana-mana, harus bagaimana coba? Ngeri ya, tapi alhamdulillah. Karena mungkin sering jadi terbiasa. Cuman saya sempat sedih dan saya sempat berhenti 1 tahun. Kenapa? Sempat ditanya, Ustaz, ada yang memandikan. Saya di luar aja, saya bimbing. Hampir kurang lebih 1 tahun. Pasti tanya, kemudian dikorek mungkin ya. Saya bilang akhirnya, saya sudah imun. Ketika saya memandikan itu sudah tidak merasa apa-apa lagi. Saya nggak mau seperti itu. Saya inginnya seperti dulu memandikan teh. Kalau saya memandikan itu, saya merasa bahwa saya akan seperti ini. Dan saya akan seperti ini kan. Karena sering Bu. Lupa gitu, mandikan aja seperti biasa. Nah, hilang saat-saat itu, maka saya berhenti. Nah, setelah itu mah biasa lagi. Ya, terakhir beberapa hari kemarin, 1 bulan yang lalu, jenazah yang senantiasa dimandikan. Kan apalagi sekarang dengan kondisi pandemi ini ya, ada protokol yang harus dilakukan. Wah, luar biasa. Baik Ibu sekalian, 4 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan. Nah, sebelum kita memandikan, ini catatan buat kita. Sebelum kita memandikan jenazah, seyogyanya alat-alat untuk mengkafani itu sudah disediakan. Ya, sebelum kita memandikan, alat mengkafani sudah harus disiapkan. Jangan sampai beres memandikan, alat mengkafani belum disiapkan. Kasihan ke jenazah. Asalnya jenazah gini, kedinginan jadi gini. Gimana kalau gitu? Jadi nggak memandikannya. Ya kan? Seperti itu. Jadi intinya nggak akan terjadi, enggak lah ya. Seyogyanya sudah disiapkan. Jadi beres disiapkan, baru disiapkan untuk memandikan. Caranya memandikan nanti kita akan praktek. Cuman ada perlengkapan yang harus disediakan. Pertama, kalau memungkinkan itu ada meja untuk memandikan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak ada, Ustaz bagaimana? Pokoknya mah jenazah di tempat yang agak tinggi. Mau apa bentuknya? Kalau dulu di pedesaan itu pakai gebuk cau. Apa bahasa Indonesia gebuk cau? Pohon pisang. Ada pisangnya nggak? Oh enggak. Gebuk cau pokoknya gebuk cau lah. Ya kan? Nah, gebuk cau itu dipotong-potong,
akhirnya di atas. Supaya apa? Air mengalir. Atau saya pun pernah melihat dalam sebuah keluarga anak-anaknya itu berselancar kakinya, kemudian jenazah itu di pahanya, seperti itu dimandikan. Seperti itu. Saya tanya dulu, RW di saya itu seperti itu, anaknya seperti itu. Kata saya itu ada meja memandikan itu, Ustaz. Ini mah penghormatan terakhir untuk ayah kami. Masya Allah. Kata saya, ya sudah. Saya memandikan, enggak Ustaz. Biar kami saja keluarganya. Anda lebih berhak. Sudah. Saya menyiapkan untuk mengkafaninya. Jadi semuanya beres. Alhamdulillah. Nah dari itu semuanya sebelum kita memandikan siapkan alat-alat mengkafani. Pertama tadi meja. Memandikan itu mejanya harus disiapkan. Kedua, ember besar. Ember besar untuk apa? Untuk menampung air. Kalau ada daun bidara itu lebih bagus. Kan sekarang ada banyak ya di kita di Bandung itu sudah banyak yang bahkan bercocok tanam daun bidara sudah banyak. Nah itu mas sunnah Rasul ada daun bidara. Kalau tidak ada sama sekali boleh pakai kapur barus. Kapur barusnya itu ditumbuk di blender. Kalau bisa di blender sampai halus itu lebih bagus ya buat dimasukkan ke air. Kalau ada air lewat keran pakai selang itu lebih bagus untuk membersihkan bagian-bagian vital. Kalau ada, kalau tidak ada tidak apa. Ya, ini yang pastinya. Yang ketiga yang harus kita siapkan setelah ember tentunya apa? Air. Kayak ember, air segar rupa, air cair, kumaha. Ya kan? Airnya sudah ada. Keempat, harus disediakan handuk kecil atau handuk besar. Yang satu untuk menutup auratnya, yang satu untuk mengeringkan, ya kan? Keempat, kelima ada cotton bud untuk membersihkan bagian-bagian tertentu, ya kan? Cotton bud. Apalagi cetekan kuku untuk apa? Yang membersihkan kuku, masa untuk kalau seandainya memungkinkan. Kalau tidak, yang pendek, Ustaz, boleh dipotong lagi? Jangan, sakit nanti. Ya, oke. Itu hal yang senantiasa harus kita siapkan termasuk gayung. Ya. Setelah itu baru kita siapkan alat-alat mengkafani. Di sini sudah ada alhamdulillah dari kapas, kemudian kain kafannya, kemudian kampet atau kapur barus, ya. Terus minyak wangi. Maaf ya, saya itu suka protes Pak. Minyak wanginya apa nih? Nggak ada ya? Biasanya suka minyak cap duyung ya? Biasanya. Kalau saya tidak recommended ya. Ya. Saya itu suka pakai minyak wangi yang kadang-kadang yang non alkohol tuh yang kecil. Nah, itu lebih bagus, lebih harum, lebih wangi. Ya. Kemudian pakai sabun. Ya kan memandikan pakai sabun ya? Sabunnya pakai apa saja? Boleh pakai sabun batangan? Boleh. Boleh pakai sabun cair? Boleh. Yang paling bagus apa? Sabun. Mereknya apa? Boleh Lifebuoy? Boleh. Kalau saya saran boleh nggak? Ini mah saran. Boleh nggak? Pakai Lux sabunnya. Ya betul. Kenapa? Karena sabun Lux itu sabun kecantikan para bintang film. Saya nggak pakai baju dari Lux, jadi nggak lepas. Bebas, sabunnya pakai sabun apa saja ya. Yang pasti untuk memberikan apa? Memberikan keharuman. Kemudian siapkan apa namanya itu sampo. Ya. Samponya yang biasa saja, yang pasti untuk membersihkan bagian kepala. Jangan merek tertentu, khawatir saya endorse lagi nih. Pakai, ya nggak usah lah khawatir nanti. Apalagi ini live streaming. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita siapkan. Sebelum itu semua disiapkan, sebelum kain kafan itu digelar, siapkan talinya. 5 tali. 5 tali untuk apa? Bagian atas, bagian sikut, bagian perut, bagian lutut, dan bagian ujung kaki. Kalau pakai ini, kalau pakai tikar, tambah 2.
ditambah peniti. Kalau pakai tikar, biasanya sekarang sudah jarang pakai ada yang tikar. Tikar itu biasanya suka dibawa langsung ke pemakaman. Ya, nah modelnya seperti itu. Jadi buat kita siapkan hal-hal tersebut supaya kita mempersiapkan diri kita bisa melaksanakan proses pemulasaraan dari mulai memandikan sampai kita mengkafani. Baik, saya kalau kita mau untuk praktek, ya, Ibu agak mendekat, kemudian ini yang mungkin agak dikit. Atau ini aja, ya ini aja dikesampingkan, ke sebelah sana kan kita bisa praktek di tempat ini. Bisa dimulai Pak, Bu, prakteknya. Saya minta 4 orang lah ke depan, yang lain boleh melihat. Kalau semuanya kan nggak mungkin ya, waktu kita terbatas. Kalau kecuali Ibu bisa sampai jam 9 malam. Ya cukup ya, bisa sampai. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita praktek? Boleh. Ini ada. Enggak kan? Satu dulu aja. Ustadz, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya mengalami sendiri, papa mungkin dia kan memang meninggal. Ustadznya memang menawarkan gitu, siap nggak anak-anak untuk memandikan. Selain persiapan mental, Ustadz, apa saja gitu harus yang disiapkan? Apa ada doa-doa dulu gitu? Soalnya tidak terlalu fokus saat memandikan pun, karena mungkin masih emosinya masih terbawa ya, jadi kurang memahami tahapan-tahapannya gitu kan. Walaupun kata ustadznya udah pertama kali kayak wudhu katanya, kemudian dari sebelah kanan ya sama, termasuk apa cara air jatuh itu jangan sampai langsung. Iya, jangan sampai langsung. Kemudian mau menanyakan itu Ustadz, kan katanya kalau misalnya kita terlalu keras ya menyentuh tubuh jenazah, katanya jenazah itu akan merasa kesakitan. Kebetulan Papa almarhum itu kan punya luka-luka, memang yang harus dibersihkannya memang harus ekstra waktu itu. Bagaimana gitu Ustadz, apakah itu menyakiti atau gimana? Yang tadinya kita niat untuk membersihkan tapi malah menyakiti. Terima kasih Ustaz. Ya. Secara zahir bahwa jenazah itu sudah lepas daripada ruhnya ya. Tetapi secara fisik dia tetap merasa. Makanya ketika kita memandikan jenazah itu kita harus perlahan dan tidak boleh begitu keras. Termasuk ketika kita mengusap jenazah tadi harus dengan kasih sayang dan lemah lembut. Makanya yang pertama tadi selain mental apa? Skill kita. Ya, selain skill apa? Ilmu. Dari mana dulu? Tata caranya bagaimana? Nah, maksudnya kita ada pelatihan seperti itu. Pertama, kan kalau mental itu kan dibangun oleh diri kita sendiri. Tapi kalau ilmu itu harus kita cari. Ya kan? Ilmu harus kita cari. Kemudian skill kita harus senantiasa terus berlatih. Saya membina di salah satu masjid itu hampir sepekan sekali awalnya, Bu. Hampir sepekan sekali. Sampai 1 bulan, akhirnya majelis taklim itu dilepas, dia bisa menyelenggarakan sendiri. Setiap pekan kelima dia sendiri aja. Sampai akhirnya di hampir satu kelurahan itu, kalau ada yang meninggal ke masjid itu. Termasuk bahannya, untuk ke pemakamannya, kapadung segala rupanya, termasuk alat untuk memandikan, mengkafani segala rupanya disediakan. Ya, termasuk informasi terakhir di masjid itu kalau seandainya Ustaz, masjid kami itu menyediakan buat umat. Nah setelah itu kalau sekiranya bahan-bahan ini yang kami bawa kemudian tidak diganti sama orang yang meninggal karena berbagai macam hal, itu tidak masalah buat. Kalau seandainya mereka mengganti berarti rezeki buat calon jenazah yang lain. Jadi luar biasa seperti itu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan di sini pun ada minimal pertama buat lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, sehingga itu bisa terbantu dengan sebaik-baiknya. Hanya kalau jadi petugas pemulasaran jenazah ini harus 24 jam.
meninggal jam 2, jam 3 dimandikan, harus siap. Ya, ya? Tuh, kecuali meninggal pas azan. Harus sholat dulu. Ya, istirahat dulu, setelah itu baru kita laksanakan. Baik, Ibu sekalian, kita persiapkan untuk melaksanakan insya Allah 1 jam sudah selesai ya. Mudah-mudahan sampai asar Bu ya. Kalau saya dijadwalkan sampai 2:30, saya minta waktu tambahan nih. Kan tadi saya istirahat dulu 10 menit ya. Baik Ibu sekalian, saya mohon untuk bersiap beberapa orang lah, 3-4 orang. Saya hanya mandu saja. Saya hanya mandu saja, tidak langsung terjun ya. Atau saya terjun dulu langsung? Saya terjun dulu? Ya. Oh gitu, boleh. Ibu-ibu melihat atau membantu saya. Oke? Baik. Baik, Ibu sekalian, kita persiapkan untuk memandikan jenazahnya. Pertama kali, tadi apa? Yang pertama sekali untuk kita lakukan pemulasaran, siapkan alat memandikan, alat untuk mengkafan. Betul ya? Ya. Oke. Misalkan, ya. Misalkan taruhlah alat mengkafaninya sudah siap, ya kan? Kita kan memandikan dulu kan? Nah, prosesnya seperti apa? Kita lakukan proses memandikan terlebih dahulu. Ya, baik. Silakan. Ini dianggap ada meja memandikan. Ya, ini dianggap ada meja memandikan. Silakan. Boleh berselancar. Tiduran. Ini contoh jenazah yang bisa bergerak sendiri. Ada kayak gini enggak? Handuk atau apa yang pendek? Boleh kan? Ini. Nah, misalkan Ibu, ini misalkan jenazah sudah seperti ini, siap dimandikan. Pertama kali yang harus dilakukan apa? Bajunya dibuka. Ya, bajunya pasti harus dibuka. Pertama kali bajunya dibuka, dilihat dan dicoba oleh kita. Begini, tangannya dulu. Kalau tangannya masih bisa seperti ini, ya Bu ya, buka seperti biasa. Kalau di tangannya itu agak cukup sulit, agak cukup keras, cukup digunting bagian pinggir. Bagian pinggir tinggal diangkat, yang bawah tinggal ditarik. Bagian celana sama. Gitu. Tapi dengan catatan ini tertutup, sudah ada kain penutup auratnya. Laki-laki cukup dari pusar sampai lutut. Wanita dari dada sampai mata. Makanya suka disediakan kain samping. Ya? Nah, wanita beda dengan itu. Yang membedakan wanita dengan laki-laki itu, wanita pakai kain sampingnya, kemudian pakai kerudungnya yang disegitigakan. Nah, laki-laki tidak pakai itu. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan ada perbedaan pendapat dalam kaidah fikihnya. Ada yang jenazah laki-laki atau wanita pakai baju dan pakai celana. Pernah dengar nggak, Bu? Ya. Ada yang tidak, langsung dengan kain kafannya langsung ditutup dengan 3 lembar. Nah itu mana yang mau dipakai silahkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pertama kali, misalkan seperti ini Bu ya. Kondisi jenazah sudah dibuka bajunya dan jenazah itu tidak perlu pakai nenteng. Jenazah tidak perlu. Tapi kalau di rumah sakit wajib. Rumah sakit wajib Bu. Biasanya dibawa atau diinformasikan lewat secari kertas, pasien ini mengidap penyakit ini. Supaya apa? Petugas kamar jenazah yang memandikan itu dia lebih safe, lebih aman nanti. Ya, makanya hal pertama yang harus dilakukan oleh petugas yang memandikan jenazah tidak boleh lepas dari sarung tangan. Ya, sarung tangan itu bentuk apa saja? Mau dari karet, mau dari yang plastik itu, ya, yang pasti terjaga tidak langsung bersentuhan. Yang kedua,
harus pakai masker. Tetap harus wajib, ya, pakai masker. Kalau seandainya jenazah tadi menjadikan diri diketahui penyakit yang menular, pakai kacamata Google, kacamata yang kayak pesawat terbang, yang kayak nyelam kecil ini, ya. Kalau tidak besar, kalau apa biasa, kalau bisa pakai sepatu, pakai celana, apa namanya? Celana. Nah, itu supaya kita langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Nah, itu juga. Nah, contohnya gini. Langsung saja ada jenazah di hadapan kita, bajunya sudah dibuka, nanti yang menyiapkan, yang menyiapkan bahan segala-galanya. Ini proses pemandikan itu seperti apa? Yang pertama, ini sudah semuanya. Pertama sekali adalah ditutup bagian bawahnya. Entah itu laki-laki atau wanita. Pokoknya pertama kali ditutup bawah. Jadi pahami? Yang kedua ada dua cara. Pertama, bagian perut. Kalau mau mandikan, diginikan dulu, ke bawahkan dulu. Bisa ke bawah sini. Ya. Nah, misalkan gini. Kalau untuk memandikan seperti ini posisinya. Ya. Yang pertama adalah usap bagian dari ujung rusuk. Jangan dari ujung rusuk. Nih, usap ke bawah. Ini cara pertama. Ya. Jangan terlalu keras. Kalau kekerasan takut jenazahnya nanti gimana? Ya. Nah, gini ya. Itu pertama. Berapa kali Ustaz? Secukupnya. Tidak ada hitungan yang harus berapa kali. Sampai sini, sampai bagian ujung perut. Ya. Gitu. Fungsinya untuk apa? Supaya bagian kotoran yang tersisa itu. Langkah kedua, kalau seandainya kita bertiga, nih kalau bertiga, yang ini ditarik ke atas, nih agak diteguhkan segini, ya, agak diteguhkan segini Bu, kemudian diusap dari sini. Bukan, gitu ya? Oh gitu. Nah, jadi diginikan, si petugas yang pertama nih, yang sebelah kirinya megang ini, supaya tidak jatuh. Nggak boleh jenazah suruh begini sendiri. Ya, nggak boleh. Ya, harus seperti ini. Jadi usap sampai keluar. Dikira-kira sudah bagus, ya, miringkan oleh kita. Miringkan. Nah, ini bagian anusnya dibersihkan lagi. Iya. Jangan dari kejauhan dilempar gitu. Ya. Bersihkan. Iya, pakai air ya. Dapat luarnya aja sama dalamnya. Tidak boleh dicolok, boleh. Bersihkan. Kalau ibu buang air besar, membersihkannya dicolok-colok nggak? Iya seperti itu. Ya, beres seperti itu. Dah, ini lagi. Nah, langkah pertama kita mulai memandikan air yang sudah pakai kapur barus, air yang sudah pakai daun bidara yang sudah siap oleh kita. Kemudian ada air yang senantiasa siap. Pertama kali kita memandikan seperti halnya kita mandi janabah. Apa saja? Pertama, bersihkan bagian alat vitalnya tanpa membuka ini. Ya, jadi tutup aja. Ini seperti ini. Ya, makanya kenapa dianjurkan ada air lewat keran pakai selang. Supaya apa? Mudah. Ya. Supaya mudah membersihkan. Bersihkan aja seperti biasa. Sudah? Nah, sudah itu baru kita basuh anggota wudhu dan kita wudhu. Kalau mandi janabah seperti itu enggak, Bu? Ya. Setelah dibersihkan alat vital kita, kemudian kita berwudhu kan? Berwudhunya seperti apa? Seperti biasa kita wudhukan. Ada air aqua? Mohon maaf. Jangan aqua. Air ini? Air mineral? Jangan aqua ya? Air mineral. Oh ini maksud.
Ulangi, mail palsu. Ya, nih. Sebaiknya kalau saya menyarankan satu saat ada lagi seperti ini ya, prakteknya itu langsung di luar di baju. Enggak, laki-laki yang di baju. Ibu-ibu melihat gitu bagaimana caranya. Kalau perempuan ini tutupnya sini aja terus Sampai dada. Kalau wanita itu dari ujung ini sampai ujung dari dada Bu ya, dari dada. ini Nah, ya seperti ini. Ini aja lah ya, anggap aja ini, anggap aja ini wanita. Ya. Nah, setelah dibersihkan, kemudian kita guyur seperti ini. Caranya bersihkan bagian telapak tangan sama jari-jarinya. Jangan sekali-kali setelah beres seperti ini kan dikinikan. Jangan. Khawatir ada satu jari yang nggak bunyi, jenazahnya satu lagi. Jangan ya. Bersihkan 1 kali, 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Nah kan bagian mulut susah, bagian hidung susah. Cukup digores saja dengan kalau ada kain kafan atau kain kasa, dibersihkan saja. Ya, kalau tidak bisa nggak usah. Langsung aja bagian ini set ke tangan, ke bagian wajah. Kayak kita berwudu aja, gitu ya. Bajur ke sini, besar bagian wajah. Sambil bagian hidungnya dibersihkan. Sudah paham Ibu? Cukup 3 kali. Ya, akhirnya seperti itu, kemudian basuh. Mana lagi? Bagian tangan sampai sikut. Nah, tidak boleh kurang sampai sikut. Harus melebihi sikut. Bersihkan aja lagi. Disunahkan kalau Rasulullah SAW kan dari awal dulu. Belakang, baru ke depan ya. Nah, kalau yang hidup. Ini pun sama, diusahakan seperti itu. Set, ke sini. 3 kali. Kedua. Ada lagi? Aku protes kayak gini. Nah, bagian yang kiri pun sama, 3 kali. Ya, setelah itu bagian kepala. Ya, bagian kepala harus sampai ke bagian sela-sela bagian kepala. Ini Bu ya. Sampai bagian tengkuk. Sikat. Ya, bagian telinga boleh dikucurkan ke sini langsung sama kita di seperti itu kan? Atau dengan tangan kita dibersihkan. Kayak kita membasuh bagian telinga kita. Bersihkannya seperti itu. Kiri, kanan, kemudian kiri. Ya. 1 kali bagian atas, telinga bagian kanan. Nah, itu baru bagian kaki. Setelah beres, diwudukan seperti itu, barulah kita memulai memandikan jenazah. Nih, tata caranya, bakal lihat ya. Nggak nyampe ya? Bagian memandikannya adalah, misalkan ini air. Ini air diusahakan tidak langsung mengenai wajahnya. Ya, pertama, siapkan telapak tangan kiri kita. Basuhkan air, kucurkan ke sini. Nah, gitu Bu. Bagian mulut dan bagian hidungnya tutup oleh kita. Jangan sekali-kali air dimasukkan ke hidungnya. Tutup oleh kita. Ya. Nah, kemudian bagian anggota wudhu sebelah kanan. Ingat, anggota wudhu sebelah. Berarti tangan dulu ya. Tangan dulu, kemudian kaki kanan. Baru tangan kiri. Setelah itu pakai sabun. Setelah dibasuh semua, pakai sabun sampai bersih. Kemudian kepalanya pakai sampo, dibersihkan. Setelah itu dibilas. Setelah dibilas, kemudian dibalikan ke kiri dan ke kanan sambil membersihkan bagian kotoran yang tersisa. 3 kali cukup. Hitungannya ganjil. Kalau 1 kali nggak mungkin lah. Ya, minimal 3 kali. Boleh Ustaznya kan hitungan ganjil. 99 kali boleh silakan. Ya. Iya, kasihan ke petugasnya aja. Kalau jenazahnya mah tenang aja kayak gini, berat. Nah, udah gitu ya. Sampai bersih semuanya, barulah setelah dibersihkan, kemudian yang terakhir udah beres semuanya. Disabunin segala rupa, terakhir pakai air kapur barusan. Ya kan?
tinggal dibasuh, bagian wajahnya ditutup, ke seluruh tubuh, dan tidak usah dibanjur lagi dengan yang lain kecuali yang terakhir. Supaya apa? Supaya menjadi penguat dan pewangi. Jadi paham Ibu? Karena dengan kapur barus itu, sesungguhnya jenazah itu akan cepat membau. Kalau dengan adanya kapur barus tadi, minimal akan tertahan, akan lebih lama, gitu ya. Nah, setelah itu terakhir dengan kapur barus semuanya, baru setelah itu didiamkan sebentar, pakai handuk kering untuk mengering. Sudah beres nggak? Sudah beres nggak? Dimandikannya sudah. Kemudian setelah itu tutup dengan handuk tadi, tutup saja. Nah, ada dua. Yang pertama, ada yang suka pakai celana dan baju, ada yang tidak. Kalau yang tidak mah enak, langsung saja bawa ke tempat mengkafani, langsung 3 lembar dibungkus, beres. Ya kan? Ada juga yang di satu daerah itu yang suka pakai celana. Nah, saya anjurkan kalau pakai celana, celananya itu dipasangkan di tempat memandikan. Ya, celananya itu dipasang di tempat memandikan. Supaya apa? Tidak sulit nantinya. Jadi paham ya? Ya, ada yang tanyakan? Satu pertanyaan? Ya. Kalau yang jenazahnya wanita, rambutnya diikat atau diurai. Terus yang kedua, ketika mengurut tadi perut sama bagian belakang, itu kan harus ada tenaga mungkin karena biar keluar kotorannya, atau bisa jadi tidak keluar kotoran. Kalau secara teoritis, orang yang sudah meninggal biasanya itu kotorannya tinggal sedikit. Dengan cara tadi diangkat, kemudian diusap. Usapnya bukan begini, tepat ada tekanan sedikit, bukan ditekan, ya, ada tekanan, dimasak seperti itu. Insya Allah kotoran itu akan ikut keluar. Atau ketika seperti ini kan pun juga, insya Allah. Apalagi kalau yang namanya rumah sakit itu suka diimpus kan, itu kan membersihkan biasanya, suka dikuras dulu. Ya, ini mah kalau meninggalnya di rumah tidak ada proses perawatan segala rupa, ya seyogianya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau wanita, apakah harus dikepang atau tidak? Tergantung. Kalau rambutnya pendek harus dikepang. Ya. Tapi kalau panjang disunahkan untuk dikepang. Sunahkan untuk dikepang. Laki-laki bagaimana Ustaz kalau rambutnya gondrong harus dikepang? Nggak usah. Disisir saja. Ya, jadi gitu ya. Kalau yang pakai baju atau celana itu ada sunahnya? Itu fikih saja. Rasulullah SAW dulu itu melaksanakannya hanya 3 lembar kemudian dibungkus. Ya. Kan fikih itu berjalan lewat siapa? Ijtihad. Ya kan? Ijtihad itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Kalau ijtihadnya salah buat para mujtahid itu udah alasan. Kalau kita kan tidak boleh berijtihad. Ya kan? Nah, amannya buat kita ketika kita memandikan ungkapannya seperti ini dan kita yakini tidak pakai apa-apa, itu akan lebih aman. Buat wanita cukup dengan pakai samping, kemudian ikatkan semua. Cuman kalau kita beli bahan dari paket-paket kemarin, 2 pekan kemarin kalau tidak salah, saya ngisi pelatihan sama ini majelis taklim di Gading Regensi. Itu paketnya bagus sekali. Saya sempat foto dan itu ideal sekali. Di dalamnya itu ada daun bidaranya, ada kapur barus yang sudah ditumbuk sampai halus, yang sudah di blender sampai halus sekali. Kemudian kainnya saja lebarnya 1,5 meter. Lebarnya rata-rata kalau kain itu kan 90, 120, paling lebar itu 135, ya kan? Ibu yang lebih tahu lah, sering ke Tamim, ke Pasar Baru ya. Nah kemarin itu saya dapat seperti itu, sampai luar biasa. Nah kalau ini mah kita di pasaran bebas, itu kain biasanya 12 meter atau 14 meter, ya kan? Nah si ibu tadi mah cuma 9 meter, tapi lebarnya 150, wah luar biasa.
masih banyak sisa. Nah, kalau 12 meter gimana, Ustaz? Ada caranya. Syaratnya, kalau lebarnya 90, itu harus disilang cara penyimpanannya. Karena yang 90 ini 90 segini. Itu tidak akan cukup untuk menutup. Ya, makanya yang pertama itu di sini, yang keduanya agak pinggiran, yang ketiganya di tengah. Jadi semuanya akan tertutup. Kalau seandainya kainnya itu lebar, kita tenang. Mau semuanya diluruskan, semuanya akan tertutup. Bisa dipahami, Bu? Oke, mau mandikan, ada yang tanyakan lagi? Kalau misalnya sudah selesai memandikan, ya mungkin karena gerakan atau gimana, ada keluar, apakah Nggak usah, dibersihkan bagian kotorannya saja. Ya. Kalau bekas operasi, biasanya kita ada rekomendasi dari dokter untuk ditutup dengan kain kasar. Tutup saja. Yaitu mendarurat. Ya. termasuk yang misalnya meninggalnya nipas atau dalam keadaan saya Ya, termasuk itu. dipakai pembalut atau Dipakai pembalut. sekarang kan ada yang pembalut seperti celana itu boleh dipakai. Boleh. Ya. Boleh pakai. Bahkan begini, Bu, bahkan ada jenazah yang dia meninggal itu ketabrak. Saya itu sempat sampai sekarang tuh kebayang-bayang di pas dekat Uninus Soekarno-Hatta apa? Nah, di jalur lambat tuh dari bukan imigrasi apa ya? Transmigrasi ya. Ya pokoknya mah itulah yang dekat Uninus tuh. Oh, Samsat kejauhan. Ini sebelah sini. Imigrasi ya. Bukan imigrasi. Ya. Transmigrasi. Ya pokoknya daerah situ ya. Nih, di jalur lambat naik motor tuh jalur lambat. Kan di dekat Uninus ada masuk jalur cepat tuh. Si motor itu mau masuk ke jalur cepat. Si step motornya kena pembatas jalan. Nyangkut, akhirnya jatuh. Di belakang itu ada tronton. Kena ininya. Yang bawahnya saja pakai angkot tuh. Disimpang, kemudian kan pakai jaket. Ditutupin sama jaketnya. Bawa ke rumah sakit Islam tuh. Soekarno-Hatta tuh. Ya. Itu sama dokter tuh jahit, si ususnya dimasukin. Nah, bagaimana cara mensikapi, memandikan, mengkafani? Kan itu pertanyaan motifnya. Akhirnya apa? Setelah kain kafan yang begitu ya, mandikan. Setelah kain kafan itu semuanya sudah ada, sudah disiapkan, terakhir ditutup dengan plastik. Setelah ini kain kafan nih, 3 lembar nih, ada plastik yang paling atas. Setelah itu baru simpan kapas. Setelah kapas, kapur barus. Setelah kapur barus, pewangian. Ya. Setelah itu baru jenazahnya dikesankan. Ternyata darahnya muncul dari sini. Setelah itu kan tertutup dengan plastik kan. Akhirnya darahnya tertahan, kain ini tetap tidak tembus. Bagaimana caranya kalau tidak pakai plastik? Itu akan darahnya kemana? Nah seperti itu. Ya, jadi begitu. Ya. Memandikannya biasa pakai air, nggak usah pakai tangan. Cuman Tetap diguyur gitu ya, Pak. Iya, diguyur. Kalau seandainya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, nggak usah. Ya, cukup diwaslam. Seperti ada orang yang saya pernah lihat langsung. Orang yang meninggal daerah Caeke, meninggalnya karena kesetrum. Gelap, bukan gelap, petir. Dia tangannya sudah tidak bisa bergerak, ini aja. Dibawa ke rumah sakit gini, kondisinya hangus. Gosong. Sama aja. Hangus, gosong. Tutup. Ya bahasa bilang tutup. Kan ada makanan yang tutup oncom. Ya, seperti itu. Apakah harus dimandikan? Boleh cukup diwaslam saja. Ya. Nah, kondisinya kalau ada tanyakan dulu. Ada mana? Ini kalau memang barusan teresop. Itu kan wasiat ya.
Nah, ya. Sama itu tawarin mau pakai kapur barus, mau pakai daun bidara. Ya. Kalau kapur barus itu modal cukup dan berwarna asli. Bingung aku. Oh, supaya nanti kalau di dalam kuburnya 17 Agustusan terkeras. Enggak, memang dianjurkan yang putih. Ya. Kalau ada yang berpesan seperti itu, saya katanya, dan kalau sudah meninggal tidak akan merasakan lagi bau wangi, ya apa? Ya, jadi pakai aja. Jadi gitu. Bilang ini nggak tiberaan katanya. Nah, sudah? Ini menikah sudah ya? Tinggal kita pengkapan. Alhamdulillah. Teruslah kita canggih disiapkan. Paling dia ada. Nah, coba lebarnya berapa? Boleh digunting kan? Boleh dipakai digunting? Boleh dipakai ya? Atau udah digunting ini? Wah, lebarnya bagus ya. Coba. Lebarnya berapa? Wah, ini sudah bagus. Ya. Nah, Bu, kalau cara mengkafani, nih, cara pertama, ukur jenazah ditambah 1 jengkal ke atas, 1 jengkal ke kiri, ke bawah. Supaya apa? Supaya untuk mengikat bagian kepala dan bagian kaki. Ya, untuk diikatkan. Pokoknya cukup buat mengikat saja. Ya, 1 jengkal. Kalau yang jengkalnya panjang boleh. Kalau jengkalnya pendek segini jangan. Nah, pokoknya mah tambah 20 cm saja. Ya, 20 cm akan lebih aman. Ustaz mengukur jenazahnya bagaimana? Boleh. Mau pakai rapia? Boleh. Pakai meteran? Janganlah meteran kayak meteran aja. Ya pakai apa? Biasanya pakai bambu. Bambu? Nah, boleh pakai bambu. Pokoknya mah diukur saja. Ya. Nah, setelah itu ditambah 20 cm ke atas, tambah 20 cm ke bawah. Kan 1 jengkal ini rata-rata 20 cm kan ya? Nah, misalkan segini, sudah. Bikin 3 lembar. Setelah 3 lembar, siapkan 5 helai untuk tali. Saya itu sama ibu. Oke, jenazahnya sebelah sini diukurkan. Karena ini melebar ya, ini dipotongnya cukup 1 lembar dulu aja ya, atau mau semuanya? Nah, 2 lembar aja Bu, 2 lembar dipotong, silahkan diukur. Nah, cara ngukurnya gini Bu, ya, nah gitu. Ya, pokoknya tambah aja. Ya. Pokoknya 20 ada buat ikat saja, ya. Ada yang buat ikat. Sudah, silahkan dibagi 2. Alhamdulillah. Kalau apa namanya? Saya itu suka melihat orang yang menggunting kain. Kalau dia guntingannya bagus, dia seperti orang yang vitamin. Jenis bahan yang putih, disunahkan yang putih. Oh enggak. Laki-laki, misalkan bapak-bapak, mah, upami bapak ngantunkeun, ya kan? Bapak mah bisa hoyongna pengennya pakai bekas kain ikrom. Boleh? Oh. Boleh. Ya. Gitu. Ya. Boleh. Nah, gitu. Ya, kan. Berarti cara menguntingnya ini belum lulus nih. Ya, boleh. Maaf ya. Gunting aja set, Bu. Bikin 1 lembar.
Kalau yang di masjid biasanya kan udah disiapin udah guntingan, itu ukurannya gimana? Kalau di masjid, ya masjid biasanya sudah berbentuk lembaran-lembaran, ya. Bagaimana kalau kelebihan tidak apa-apa, kalau kekurangan agak sulit dulu. Jadi kalau mau ada yang sudah siap, mendingan dilebihin 2 meter. Karena ini orang Indonesia yang 180 itu jarang. Ya, makanya kalau saya di rumah sakit itu biasanya 220 sampai 240. Dulu pernah kejadian. Awalnya kita tuh pakai kain 135 semen 1 meter 35 cm ya. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian jenazah ibu beratnya lebih daripada 200. Ada jenazah ibu beratnya lebih daripada 200. Itu nggak ketutup. Makanya akhirnya yang 90 cm itu 2 digabung kemudian dijahit. Ustaz boleh nggak dijahit? Boleh, itu bukan kain bihon. Ya. Ustaz gimana Pak? Tadi nanas gitu. Boleh. Nah, kita bikin tali. Nggak usah ketebalan. Nah, asal buat mengikat saja. Ya. Ustaz sambil nunggu potong talinya boleh kan? Boleh. Seandainya ada yang meninggal, ternyata sanak saudaranya jauh, apa boleh waktu untuk menunggu sanak saudaranya sudah hadir? Nah, kalau kita merujuk kepada sebuah hadis, ya, bahwa kalau kita melihat ada yang sudah meninggal, maka segera. Aduh Ustaz, anak saya yang satu di Perancis, yang satu di Jerman, yang satu di Jepang. Gimana Ustaz kita nunggu 2 hari? Jangan. Ustaz nunggu sampai besok? Jangan. Secepatnya. Kalau seandainya dia itu orang baik, maka dia akan secepatnya mendapatkan rahmat dari Allah. Betul ya? Baik. Saya ganti posisi kameranya ini ya. Ya. Kalau pakai kain ihram sama aja, Mas. Sama. Baik Bu, ini kita sudah dapat ya. Nah, sebelum ini dipasang, yang pertama itu siapkan 5 lembar tali. Ya, 5 lembar talinya harus sudah disiapkan. Tikar dulu. Kita sudah pastikan. Ya, kita pastikan. Ini misalnya ini. Ingat, 1 di bagian kepala, 1 di bagian kaki, di bagian sikut, di bagian perut, dan di bagian lutut. Ini kita tidak pakai celana baju ya, langsung. Ya cukup, tinggal itu di apa? Ibu maaf ya, itu belakangnya. Ini buat ini aja.
Ini 2 lembar. Mau 3 lembar langsung? Cukuplah buat ini aja ya, buat praktek aja. 3 lembar ya? 3 lembar. Iya, 3 lembar. Kalau kecil kan nanti di Nih Bu, kalau ininya kecil, nih lebarnya cuma 90, si apanya kainnya. Jadi satu sebelah sini, satu sebelah sini, pinggir ya, ke pinggir dulu, yang pinggir dulu. Yang kedua sebelah sini, sebelah kanan. Yang ketiga di tengah-tengah. Paham nggak? Jadi kiri dulu, terus agak nyerong ke kanan sedikit, tapi masih ditimpa. Nah, tengah-tengah. Ya 3 lembar nantinya. Enggak. Ini mah kalau seandainya kain itu pendek, lebarnya cuma 90. Misalkan 90. Jadi yang satu di sini, yang satu lagi ditimpahkan dulu di sini ke kanan, kan jadi lebar segini kan? Nah, satu lagi tengah-tengah. Nanti semuanya akan tertutup bagian tubuhnya. Yang mana nih nanya? Yang mana bingung nih? Ya. Sama, perempuan sama. Yang membedakan itu kerudung. Kan yang itu pakai apa? Pakai samping. Hitungannya itu ganjil, Bu. Ya. Minimal itu 3 lembar. Baik laki-laki ataupun wanita. Yang membedakan laki-laki wanita itu karena di kerudung dan di sampingnya tadi. Ya. Kemudian ada pendapat yang mempergunakan baju dan baju kurung dan celana. Ya, kalau mayoritas umumnya itu tidak, langsung saja pakai kain kafan. Terus lebih wanita kan boleh 5 lembar, boleh, ganjil masa itu. Gitu. Ya, ini mah contoh saja. Ini mah contoh buat sekarang aja. 2 lembar. Ya, enggak, ini mah contoh 2 lembar. Kalau untuk aslinya Ibu, kalau aslinya boleh. Ya, minimal 3 lembar. Ya, bisa dipahami nggak? Atau contohnya harus 3 juga, apa enggak? Misalkan ini aja ya. Mau 3 aja? 3 aja boleh ya? 3 sok. Katanya salah paham. Baik. Ya, Ibu, tolong diperhatikan ininya, Bu. Kalau seandainya pertama kan tali sudah ya, talinya semua sudah 5. Setelah 5, kemudian ditambah dengan 3 lembar kain kafan. Setelah 3 lembar kain kafan ini, Ibu siapkan kapas di atas kain yang paling atas. Dari mana mulainya? Dari mulai tengkuk sampai ke bagian pinggang. Dari tengkuk sampai bagian pinggang. Jadi ini kan, nggak usah dibuka lagi ya kapasnya, nanti nempel. Ya. Nah, ini dari mulai apa? Tengkuk sampai bagian. Sudah. Kemudian untuk bagian kapasnya itu lebarnya disesuaikan. Kalau tubuhnya segini ya kira-kira seginilah, gitu ya. Set. Nah, boleh sebut. Nah, kalau udah segini, Bu, misalkan ini ada kapas, sudah kapas pakai apa? Taburin kapur barus. Nah, misalkan itu aja, nggak apa-apa. Atau ini bagi 2 aja, Bu, nanti buat kerudung. Masih ada nggak? Masih ada. Udah, ini aja. Nah, ini udah pakai kapas nih, ya, udah pakai kapas. Taburin sama Ibu kapur barus. Setelah kapur baru, nah ini sesuaikan kepala, sebelah sini berarti agak maju ke bawah. Nah, misalkan ini sudah selesai, kapasnya sudah, kapur barusnya sudah, maka jenazah sudah siap di kafani. Nah, setelah, jenazah ini ada hal yang kadang-kadang suka lupa. Silakan. Mau praktek yang 3 kecil, jadi mau prakteknya lah. Jadi biar tahu. Yang kecil. Nah, nanti ini dipotong 2. Paham nggak? Ini dipotong 2. Oh, pakai kain ini aja. Oh, boleh.
Ini dulu ya Bu ya. Setelah ini boleh. Nah misalkan gini, ini khawatir ibu beli di pasar yang pendek ya. Ini maju ke depan ke bawah sedikit. Terus, udah. Nah udah. Nah Bu begini Bu ya. Jangan sampai lupa ketika kita sudah melihat jenazah seperti ini. Pertama, sebelum posisi jenazah seperti ini kan, disedekapkan, ya. Tidak boleh lupa oleh kita kasih penghormatan dan kemuliaan kepada jenazah dengan memberikan minyak wangi di 7 titik alat sujudnya. Ini minyak wangi nih. Ibu taburkan ke sebelah tangan kanan kita, taburkan. Pertama bagian kening dan hidungnya. Ya, 1. Tempat sujud kita ini kan 1, ya kan? Yang kedua telapak tangan kita. Ustaz boleh dengan punggungnya boleh. Tapi yang paling utama adalah bagian telapak, kan sujud seperti ini Bu, ya kan? Nah, setelah itu 2 lututnya. Sudah 5 kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir bagian ujung kakinya. Ya, setelah itu apa Bu? Pakai kapas. Ini kan kapas nih. Udah beres dipakai wewangian, kemudian tutup dengan kapas. Ya. Pertama kapas bagian dada dulu. Nih. Ini kapas. Bagian dada dulu, Bu. Nah, misalkan segini nih. Ini kan tertutup ya, Bu ya. Nih. Nah, itu tangannya. Rak. Satu lagi. Ada yang langsung seperti ini. Ada yang langsung gini. Lepas. Nah. Karena kapas itu terpotong-potong biasanya, Bu. Nah, ini nih. Nah, ini baru tutup. Tutup. Nah, kemudian itu 1, tapi ditutup dengan kapas lagi ininya. Supaya apa? Supaya ngunci. Di tangannya itu supaya ngunci. Ya, yang pasti ini tertutup bagian dari mulai dada sampai ke bagian pusar semuanya. Ya, setelah itu mah semuanya pakai tutup dengan kapas semuanya. Ya, sampai kakinya tutup. Dari mulai kepala juga nanti terakhir ditutup. Ya, dari bagian dada sampai ujung kaki semuanya ditutup dengan kapas. Ada kain lagi. Nah ini Bu, ini kan aja Bu di bawah kan. Nah, misalkan ini sudah tertutup dengan kapas semuanya, Bu. Yang bawah enggak? Kenapa? Yang bawah? Bawah pakai. Bawah pakai. Ya. Enggak, itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya. Jadi bagian pertama itu punggung jangan sampai lupa. Ya. Kemudian kan nanti ada jenazah. Mulai bagian kaki itu kan kapasnya di ke bawah kan gitu. Di bulan. Jadi itu akan lebih menghemat. Enggak langsung kapasnya itu langsung ke bawah, enggak usah. Jadi bisa di bulan. Apa bahasa Indonesia bulan? Ya pokoknya mah dikitukeun lah ya. Ya seperti itu ya. Ditutup aja semuanya. Nah, setelah tertutup semua seperti ini, bagian terakhir tubuhnya percikan minyak wangi. Kan ini kapas nih terakhir nih. Nah, percikan minyak wangi. Setelah itu baru kita bungkus. Ya, sebelum dibungkus, ini bagian wajahnya itu biasanya ditutup dengan kapas. Wajahnya dengan kapas. Kalau seandainya wanita tadi tinggal tambah kerudung. Ya, kerudungnya itu cukup segi 4 dibagi 2. Jadi segitiga ya. Nah, jadi segitiga. Contoh boleh. Contohnya. Kelihatan Bu? Nah, gitu aja. Ya. Oh, gini panjang, gini aja. Ya. Pakai peniti. Nggak usah diikatkan aja Bu, diikatkan. Kalau ininya susah terus cekik aja Bu. Nah, gitu. Nah, setelah begini, ya, kemudian ditutup dengan kain, dengan kapas. Setelah itu mah jangan lupa sebelumnya itu pakai tutup bagian telinga, bagian ini, ya. Pakai kapas. Iya. Ya. Ini contohnya ini ibu-ibu.
pakai ini seperti ini ya. Tutup dengan kapas. Ya. Setelah ini ditutup, baru kita bungkus. Cara membungkusnya, Ibu harus senantiasa diperhatikan, Bu. Nih, silakan. Ujung dengan ujung. Oke, ujung dengan ujung. Ibu-ibu aja, silakan. Ujung dengan ujung, Bu. Satu, ya, yang satu di sini boleh. Yang satu sebelah sini, Bu. Yang satu sebelah sini. Ya, yang satu sebelah sini, Bu. Satu sebelah sini. Nih. Ibu, tolong diperhatikan, Bu, cara untuk mengkafani ujung kaki. Ibu, maaf ya, Ibu, ujung kakinya. Ini sama ujung bagian kepala, ya. Pertama yang ujung kiri ya, ini yang kiri kan? Tangan kiri ya, tangan kiri dulu dilipat, setelah lipat, ingat yang ujungnya, ujung kaki sama ujung kepala, ini di apa namanya tuh? Bukan. Keron. Dikirgen. Dikerutkan, ya. Nah, Ibu sama ini juga. Nah, kerutkan. Yang sebelah sini, yang kiri, yang kanan itu bagian yang merapihkan. Yang ini yang mengerutkan seperti ini. Tunap mungkin. Tapi aslinya juga gini apa ditutup? Ditutup aslinya. Di ke bawah, Bu, ke bawahin. Angkat. Iya, gitu. Nah, seperti gini, Bu. Ya, kalau sudah seperti ini, satu lagi mulai. Kalau aslinya ditutup ya, Bu ya, wajahnya ya. Ini mah pilih iya. Nah, kayak tergerak. Nah, begini. Ya, oke, terakhir putar, Bu. Ini. Nah. Nah, ikatnya ya. Kepala dulu. Ini ikatnya sama aja. Sama. Ini ikatnya benar. Mengikatnya itu cukup satu kali, Bu ya. Tali hidup. Kiri di kanan. Kenapa? Itu kan di tengah dulu, nanti dikekirikan. Tengah dulu. Supaya mudah di tengah dulu. Sok Ibu ditali dulu ini. Ini biasa. Ya, satu kali. Punten ya, Pak. Ya. Tali mati. Nah, baru tali hidup, Bu. Tali hidup. Nah, tali mati dulu, baru tali hidup. Kepanjangan tali. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini satu lagi bagian sikut, Bu. Bagian sikut. Sikut. Kurang ke Di tangannya enggak di sikutnya berarti tangan. Kenapa? Iya. Tangannya kenapa? dari ketiga. Tali apa? Nggak usah. Kan ini sudah diikat sama kapas tadi. Sudah terikat sama kapas. Ya. Ini pas tangan ya, Ustaz? Ya, pas tangan, pas sikut tangan. Ya. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, Bu, karena ini akan dimakamkan, maka tali ini ditarik ke sebelah kiri. Kenapa? Semua. Ya itu mah nggak bisa. Nah, ini. Kenapa ini harus sebelah kiri? Karena nanti kalau dimakamkan, tangan kanannya seperti ini. Jadi, ini tinggal narik aja di atas. Bisa dipahami nggak? Oh, kalau makaman dibuka. Kalau dimakam semuanya dibuka, tali-talinya. Iya. Pas dimakamkan nanti miringnya ke sebelah kanan. Nah, gitu kan? Nah, jadi ambil talinya cukup dari atas. Semua dibuka yang ujung juga. Semuanya dibuka. Makanya kenapa tidak boleh diikat? Dibuntel-buntel berapa? Saya pernah ke pemakaman, memakamkan jenazah, yang memandikannya, yang perempuan, yang memandikan, yang mengkafaninya itu di beberapa kali, sampai keringatan di bawah susah sekali. Kiranya kayak. Jadi ini dibuka. Nanti kan kalau dibuka mah gampang, tinggal tarik ininya, sudah beres. Ya, kemudian ini kan dibuka, wajahnya dibuka seperti ini, ujung kakinya dibuka kalau dimakamkan,
Ini diciumkan ke dinding pemakaman. Kalau di pedesaan suka ada namanya liang lahat. Liang lahat itu seperti ini, kemudian dicurut bawahnya sedikit. Supaya, nah itu beda lagi. Sudah itu, ini sudah dibuka, wajahnya sudah diciumkan ke dinding, nah baru ditutup dengan papan. Bisa dipahami ya, Bu? Saya mintanya paham dulu aja. Soalnya kan nanti bisa itu kalau praktek. Ya, asal paham. Kalau paham, urutannya seperti ini. Ya. Yang pertama, makanya kalau seandainya mau memandikan jenazah itu mental kita harus bagus. Telepon, Bu, ada yang meninggal sini, sama saya. Pemberani, bagus. Tapi harus diiringi dengan ilmunya. Jangan, karena berani, pokoknya mau didirikan saja. Dan harus amanah dan penuh kasih sayang. Ya, memandikan jenazah itu harus penuh kasih sayang. Jangan sampai tetangga kita meninggal, ditelepon kita, Bu, ada yang meninggal, siapa? Ibu itu, kesempatan Pak Eko yang menyakiti. Pas itu, gulingkan ke dia, disemprot. Jangan. Ya, harus penuh kasih sayang, harus penuh dengan perlahan. Lalu kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita ke pemakaman. Gitu, Bu? Ada yang tanyakan soal ini? Kalau yang perempuan, pakai samping. Samping itu ya. Itu kain kapan yang kedua. Terakhir. Nih, kain kapan yang ketiga. Makanya kalau untuk pakai samping segala rupa itu di pemandian, di tempat memandi. Jadi 2 lembar itu di sini, 1 lembar di pemandian gitu, yang perempuan. Iya, terakhir. Pokoknya mah Ibu sudah memandikan, sudah dikeringkan nih. Sudah dikeringkan, pakailah samping. Nah, ada pendapatnya seperti ini. Kan kita senantiasa dicontohkannya itu 3 lembar, sampai 5 lembar. Ya, buat wanita tuh bisa sampai 5 lembar seperti itu. Nah, diantaranya ininya 3 lembar, kemudian bajunya 1 lembar, sampingnya 1 lembar, itu sudah bagian 5 lembar. Enggak. Kalau kerudung menutupi tubuhnya enggak. Ya. Kalau ukurannya? Ukuran samping dari mulai pusar sampai ujung mata kaki. Pusar sampai, kalau Ibu pakai samping gimana? Pusar? Ibu pernah nggak pakai samping dari mulai leher? Enggak kan? Kalau atas juga ditutup aja. Ada yang suka bikin kayak baju gitu. Nanti saya praktekkan cara bikin baju. Kalau seandainya dikhawatirkan di daerah tertentu itu harus pakai baju, harus pakai celana, ya. Nanti kita praktek bersama ya sebentar ya. Ini kan mesti bukan ya? Nanti kita praktek. Ini sudah beres aja. Nah, ini mah kalau seandainya di daerah kita ada yang pakai baju, pakai celana, itu nanti kita selepas dibuka, kita praktek bikin celana. Ya, baik, kita buka. Samping dipakai. Iya. Jadi bukan samping batik, bukan. Samping ini pakai kain kapan? Kalau sampingnya dari sini sampai ke bawah. Ini mah yang kalau samping itu untuk menutup aurat. Ini mah samping untuk mengkapain. Ya. Bahasanya itu kain sarung. Kan kalau sarungnya segini ya. Ya. Baik. Ini untuk kain dulu, Bu. Kalau kainnya pendek seperti apa, Bu ya? Nih, kalau kainnya pendek, misalkan ini pendek nih. Satu sebelah kanan, Bu. Satu sebelah kanan. Yang paling bawah sebelah kanan. Berapa menit lagi? Bisa dulu, sebentar aja. Bentar. Kan sejam sekali. Ini harus yang nomor 2 ditarik. Oh gitu ya. Enggak, mau Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak. Baik. Baik. Ini gimana? Ini mah kalau seandainya 90 cm ya, lebarnya ya. Nih, kalau lebarnya 90 cm, satu sebelah kanan nih. Si kainnya di sebelah kanan nih. Yang paling bawah ya? Yang paling bawah sebelah kanan.
Yang kedua, sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Ini sebelah kiri ini. Catatannya, yang atas yang kedua ini harus menumpang kepada yang bawah. Harus menumpang. Tidak boleh sejajar, tapi harus menumpang. Yang ketiga, tengah-tengah. Maka kalau di seperti ini kan, kain sependek apapun juga lebarnya itu bisa menutupi tubuhnya. Walaupun menutupnya itu hanya satu lembar. Karena kan ini satu lembar kan? Ya kan? Satu sisi. Seperti itu. Ya, jadi caranya kalau seandainya ibu beli paket karena darurat, belinya ke pasar, lebarnya itu 12 meter, kemudian lebarnya 90 cm, seperti ini. Ya, kalau seandainya di pasarannya itu lebarnya 120, cukup seperti tadi saja. Atau 150 itu lebih mudah. Cukup ada yang tanya kan? Satu-satu sama kan? Yang kedua tadi ketahan sama tubuhnya. Iya, tetap yang ini dulu. Nah, kan yang ini kan tidak tertutup tuh, ya kan pasti segini kan? Karena kurang lebar. Nah, nanti ketutup ya sama yang kedua, disempurnakan sama yang ketiga yang paling bawah. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, posisinya mah nggak mau bagaimanapun juga. Ya, mau yang ini di atas, di bawah, yang paling tengah, enggak. Cuman biasanya yang ini itu di paling atas. Supaya apa? Supaya mengikat dulu semua. Oke, paham ya? Kita bikin celana sama bikin baju. Kalau bikin kain sarung kan bisa ya Bu ya? Hanya cukup potong segini saja, sudah seukuran pusar sampai mata kaki. Sudah beres, tinggal itu kan. Nah ini mau untuk bikin celana itu aja Bu. Ya. Ada gunting Bu? Ya. Yang satu lagi. Nah ini untuk bikin baju. Untuk bikin baju ya. Bikin baju itu ukurannya dari mulai sini sampai sini. Ya, nih segini cukup. Ya, cukuplah segini. Ya. Caranya, ini kan 2 lembar nih. 2 lembar ya. Dibagi 2 jadi segini. Dibagi 2 jadi segini. Nah, setelah dilipat, ini bikin baju ya. Setelah dilipat, soalnya bikin baju bikin celana beda sedikit. Ya. Ini setelah dilipat seperti ini, lipat lagi bagi 2. Seperti ini. Nah, kalau untuk baju, yang digunting itu bagian dalamnya. Yang ini yang tertutup. Bisa dipahami? Ya, ini satu, nih kan? Sudah dibagi 2, sudah dilipat ya? Oke. Ya, kedua seperti ini. Lipat lagi. Ini bagian yang tertutupnya. Ibu gunting aja segini, Bu. Secukupnya. Nah. Cukup segini, Bu? Oh, Ustadz agak kecil. Dibeginikan, Bu. Ini kan seperti ini ya. Yang ini ya, Bu. Nih, tengah-tengahnya digunting. Cukup. Nanti si jenazah itu kan seperti ini nih. Nih, ini kan? Ini kepalanya di sini kan? Nanti bisa dimasukkan. Kemudian setelah itu, cing, kali ini lah. Ada yang suka pas bajunya. Kalau baju kan biasanya di sini. Nah, saya ini ya. Nah. Setelah pakai kapas tadi ya? Setelah pakai kapas. Stop dulu. Ini terus baru dikasih kapas. Nah, ini sudah dipakai kapas ya? Sudah pakai kapas. Yo. Kapasnya di dalam baju. Kapas itu di atas baju. Kalau pakai baju, kapas itu di atas baju. Ya? Yo, dah. Kapas di atas. Dah, misalkan gini ya. Maju ke depan. Nah, setelah begini Bu, Ibu tinggal masukkan aja ke sini. Tuh. Rapihkan aja. Setelah ini dikapasin atasnya. Sudah. Kapasnya di luar. Kapasnya di sini, Bu. Kapasnya di sini. Maaf. Jadi yang pertama di atas ini, di atas baju, yang kedua di badannya, baru ditutup dengan kain. Jadi kapas itu menempel di tubuhnya semua. Ya. Bisa dipahami ya? Nah ini untuk
Untuk baju. Ini untuk celana. Sama posisinya seperti tadi. Ini 2 lembar, dilipat. Lipat ya Bu ya? Lipat lagi kayak tadi. Kalau untuk baju itu dari yang tertutup, dipotongnya. Kalau celana dari yang terbuka. Nah, ini. Nah, seperti ini Bu. Jadi seperti popok. Nah, gini. Seperti ini. Nanti Ibu supaya mudah, ini kan kepanjangan ya. Supaya mudah nanti setelah dipotong seperti ini, Ibu lipat. Nih, kan 1, 2 lembar ya. Ibu lipat, lubangin 1, 2, 3. Buat tali. Jadi talinya itu seperti sabuk. Dimasukin. Mohon maaf, ini kayak gini Bu. Jadi nanti masuk ke sini. Masukin aja talinya. Ada tali 1? Tadi. Nah, misalkan ini ya. Nih. Nah, Ibu tinggal masukin aja ininya, Bu. Nanti, ya. 1. Lubang kedua. Lubang ketiga. Posisi celana, kalau tidak dipasangkan di tempat memandikan, dipasangnya di sini misalkan, di tempat mengkafani, posisi celana itu harus di bawah baju. Paham? Ini celana. Nih, ini udah ada ini ya. Gini kan Bu ya? Nah, baru di atas ini baju segini, ke sini. Paham? Setelah itu kan ini dikasih kapas kan? Dikasih kapas. Otomatis tubuhnya kalau ke sini sudah tertutup dengan kapas. Ini tubuhnya nih. Langsung di begini kan. Tutup, ya kan? Langsung diikatkan ke sini. Masukin. Masukin. Ikat langsung. Ya. Kenapa 5 talinya itu, 1 lagi untuk ini. Yang tadi itu? Nah, sip. Nah, kalau ini berarti udah 5 dipakai 1 berarti tinggal 4. Ya, tinggal 4. Yang 1 lagi ini. Jadi 1, 2, kepala, sikut, lutut, sama ujung kaki. 1 lagi ini. Ya berarti ini Pak. Ya. Kalau dipakein baju sama celananya di tempat pemandian, berarti udah langsung dikasih kapas. Nah, kalau seandainya dipakainya di tempat memandikan, maka si bagian bagian alat vital sama tubuhnya itu sudah tertutup dengan kapas. Tutup. Jadi ini nih jenazah nih, ya mau dipasang di sana. Bagian punggung sama ininya sudah di atas, kapas itu sudah di atas bagian bajunya. Paham nggak? Kebayang nggak? Ya, kalau di tempat pemandian ya kapas. Iya, dikapasin dulu. Jadi di atas ini pasti dikapasin dulu semuanya. Yang pasti kapas itu menyentuh bagian tubuhnya. Enggak, tersendiri. Ya, jadi ini 3 lembar tetap aja. Gitu. Ada yang berpendapat. Nah, itu sama saja Bu. Itu yang 3 lembar. Ini bagiannya tadi yang maksimal yang 5 lembar. Jadi ada kain sarung itu 1 kan? Ya. Kemudian 1 lagi baju dengan celana. Nah, jadi semuanya jadi 5 lembar. Kalau berapa? 5 lembar, 3 lembar bisa. Yang 2 lembar untuk menutup. Yang 1 lembarnya itu dipakai untuk baju dan kain samping. Ya sama aja. Boleh. Yang pasti hitungan ganjil seperti itu.
Ada yang tanya lagi? Terakhir Bu, sebelum azan berkumandang. Kalau samping yang perempuan nggak usah pakai tali. Samping mah nggak usah, asal diikatkan saja Bu. Asal diikatkan saja. Ya, asal diikatkan. Kalau bagian dadanya? Bagian dada kan ketutup sama baju. Kalau tangan ya. Kalau nggak pakai baju, Tangannya luar. Oh, tangannya di atas, di bawah baju. Tangannya di bawah baju. Karena tubuhnya itu kan sudah tertutup dengan kain dengan kapas. Nah, baru setelah itu kapas, tangannya disikapkan, ditutup dengan bajunya tadi. Maksudnya tadi kalau misalnya nggak pakai baju, perempuan tapi tidak pakai baju. Menurut dadanya Pakai kapas. Pakai kapas. Misalkan ini tidak pakai baju, tidak pakai celana ya. Nah, maka tutup dengan rapi dengan kapas kalau wanita. Ya, bisa dipahami ya? Nah. Kebayang nggak Bu? Alhamdulillah. Cukup Bu? Alhamdulillah ini suaranya sudah mulai. saya itu khawatir, belum, belum. Tapi insya Allah lah, minimal paham dulu ya. Nah, kalau seandainya sudah paham, insya Allah kita tinggal mulai mengurutkan. Bagian ilmu kita tinggal mengurutkan. Oh, setelah ini ke sini. Kalau paham gitu. Setelah ini ke sini, setelah ini ke sini gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan dulu, kita sudah paham. Bisanya bagaimana? Praktek langsung. Kalau mau bisa mah harus praktek. Ya, hanya sebatas ingatan mah nggak akan bisa-bisa Bu. Kalau mau bisa, ada yang meninggal, ibu ikut. Walaupun ibu tidak memandikan, ibu hadir di situ. Dan ibu jangan banyak komentar. Kan ibu baru ikut ya? Salah itu harusnya gini. Nggak boleh. Ya, jadi cukup ibu memperhatikan saja. Makanya saya mah kalau ada yang seperti ini ya, ngisi pelatihan seperti itu, pokoknya ada yang meninggal darah ibu, ikut pokoknya. izin dulu ya Ustaz. Izin dulu. Minimal apa? Membentuk mental kita. Berani. Nah, hasil kuno mautnya punya. Padahal no maut oke dah, mau diibakan mau ngagabruk. Bayi? Enggak juga. Enggak. Kalau bayi mah secukupnya saja. Secukupnya. Ya. Bu ya, kalau bayi itu secukupnya Bu ya. Kalau ada bayi meninggal, cukup asal ditutup saja. Nggak perlu harus tiga lembar, talinya harus 5, nggak usah. Ya, secukupnya saja. Cukup 2 lembar, cukup 3 lembar, bagus. Cukup 1 lembar juga, kasihanlah 1 lembar mah. Ya, secukupnya saja. Insyaallah. Enggak. Kalau ada yang diamputasi, amputasi. Kalau ada kakinya yang diamputasi, Bu, yang satunya lagi tidak perlu disatukan, nggak perlu. Ya, kan itu kan sudah berbau dan itu sudah rusak. Ya. Jadi kalau ada yang sudah yang terpisah, sudah pisahkan aja. Enggak, dibuang aja. Dibuang. Karena itu bagian kotoran. Kayak halnya kotoran, kan dibuang kan? Kotoran itu Bu dibuang, apakah diambil lagi? Enggak, dibuang aja seperti biasa. Ya. Nah. Ibu cukup Bu ya? Alhamdulillah. Kalau seandainya panjang, hitam, ada yang cukup dibersihkan, ada yang dipotong seperti itu. Nggak apa-apa, silahkan. Ibu cukup Bu? Nggak usah. Dikrik dulu gitu, nggak usah. Nggak usah. Ya, kalau seandainya ini apa namanya tuh bagian saya kalau di Masjid Raya Jawa Barat tuh kan saya tuh bagian pasien-pasien yang tidak wajar. Artinya kalau ada pasien yang operasi meninggal dipasang pen, apakah harus dibuka? Nggak perlu. Wanita yang pakai IUD, pakai I1, pakai siapa lagi? Pakai ya, pakai gigi palsu. Kalau gigi palsunya bisa dibuka, buka. Kalau seandainya susah tidak boleh menyakitkan. Panggil dokter gigi,
Ya, saya suka konsul sama dokter gigi. Dok, ini ada pakai gigi palsu. Ustadz bisa dibuka enggak? Saya nggak tahu. Sama dokter gigi kan tahu ya. Oh ini nggak bisa Ustadz ya sudah. Darurat namanya. Ya. Nggak apa-apa. Nggak akan ditagih sama dokternya juga. Sama malaikat, wah ini mah bukan yang asli. Ya, alhamdulillah. Boleh saya duduk sini Bu ya? Agak duduk, Masya Allah. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau sekiranya si wanita itu sudah dewasa, ya, maka sewajarnya dia tidak perlu memandikan. Tetapi ada juga yang berpendapat ini kan kesempatan terakhir kepada ayahanda untuk menghormati dan memuliakan, maka akhirnya dia memandikan. Mangga itu, ya. Oh, wanita yang haid boleh memandikan? Boleh. Boleh ya. Boleh, Bu. Jadi, aduh, saya sedang haid nih. Suami saya meninggal. Manggil aja petugas. Jangan. Ibu mending langsung mandi. Ya. Dan sama malaikat tidak akan ditanya, Ibu haid tidak? Malaikat itu nanya sama suami, wahai suaminya ibu ini, ketika engkau dimandikan sama istrimu sedang haid, maka nggak akan. Ya, insyaallah. Baik, cukup Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Apa yang saya sampaikan semoga jadi ilmu buat ibu-ibu sekalian. Kalau buat saya, saya hanya berharap kenapa saya itu semangat Bu ya, kalau khususnya ngisi pengajiannya tentang masalah pemulasaran jenazah, saya itu sangat semangat. Sampai kalau Ibu mau tahu, suatu saat saya ngisi KKN prodi pendidikan agama Islam. Tahu nggak ngisinya di mana? Di Cadas Pangeran, di paling bawah. Masuk ke daerah mana lah, sampai saya nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Termasuk kesini juga tadi disarankan pakai motor. Karena saya memang nggak tahu daerah sini. Saya seumur baru hari ini lewat sini. Nah, sampai ke situ, sampai semotor saya itu sudah naik, Bu, balik lagi, Bu. Sampai balik lagi. Naik, balik lagi. Nah, juga ustaznya benar biasa, tapi mulai udah biasa-biasa naik. Ya, padahal motor teh kayak tamu cc-nya cukup tinggi lah. Cuman gitu ternyata pas ditanya sama lingkungan masyarakat di sana, pasti itu tuh Cerdas Pangeran tuh yang jalan, yang dulu mah menakutkan, tapi kita tuh isi pelatihannya di bawah sana. Alhamdulillah, saya senang. Cuman ada sedihnya juga. Hampir setiap saya ngisi pelatihan pemulasaran jenazah, hampir semuanya rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak, hari pemuda nanti jarang. Betul. Di mana-mana tuh jarang. Sekali-kalinya saya menemukan isi pemulasaran jenazah di Masjid Besar Al-Fitrah di Cijerah, Masjid Besar Cijerah. Itu mah bapak-bapaknya cuman sekitar 20-an, ibu 20-an, pemudanya sampai 50 orang. Wah, tapi disuruh praktek lalu matang pemuda nanti. Masya Allah ya. Nah ini mah buat ibu-ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah ibu bertambah lagi skill, bertambah lagi ilmu, bertambah lagi kepercayaan, menambah mental kita lewat pengajian seperti ini. Saya berdoa mudah-mudahan ibu jadi wanita panggilan. Ya, wanita panggilan untuk menjadi petugas pemulasaran jenazah. Berapa banyak? 2 kirot. 2 kirot itu lebih besar daripada gunung Uhud pahala. Tapi sayang, orang jarang mau untuk mendapatkan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu minimal mau dulu, setelah mau ibu berani, setelah berani ibu praktek. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu dan amal soleh buat kita semuanya. Sekiranya saya salah, semoga Allah memaafkan dan mengampuni. Sekiranya benar, semoga ini jadi amal soleh buat kita semuanya.
Baik, itu saja Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.